Selamat datang di Rextech Live, sebuah channel yang saya buat khusus untuk sharing pengalaman teknologi saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sharing pengalaman teknologi saya menggunakan Zoom Q2N. Ya. Jadi Zoom Q2N ini adalah sebuah compact kamera yang dibuat oleh perusahaan bernama Zoom, yang biasa kita kenal atau saya kenal. Itu bikin efek-efek untuk gitar, bass, alat musik lah, dan juga vokal seperti itu. Jadi apa keunggulan Zoom dan apa kelebihan dan kekurangannya, siapa yang bisa memakainya? Langsung saja intro. Jadi Zoom Q2N ini tagline mereka adalah kamera for musician. Jadi memang jelas segmen yang disasar oleh kamera ini adalah mereka yang membuat konten-konten tentang musik. Karena memang kekuatan dari kamera ini ada pada ini. Ini adalah mic-nya. Jadi mic-nya ini dia stereo, dia bisa menangkap suara dengan efek stereonya. Jadi bisa kanan kiri. Kalau benda yang bersuara itu di sebelah kanan, maka suara yang dihasilkan saat direkam adalah benda itu akan ada di sebelah kanan. Begitu juga dengan di sebelah kiri. Jadi dia stereo. Kebanyakan mic itu adalah mono, jadi hanya merekam satu sumber suara. Tapi kalau dia bisa rekaman stereo. Kemudian dia juga punya prosesor yang unik, di mana gain yang bisa dia rekam itu bisa diatur dan disesuaikan agar optimal kayak gitu. Biasanya mic lain atau kamera lain itu biasanya kalau merekam suara yang sangat gaduh sekali dia akan terkompres, atau enggak kalau misal dia nggak bisa kompres itu akan pecah suaranya kayak gitu. Tapi dengan Zoom ini jadi dia bisa mengatur suaranya dan frekuensinya juga termasuk rata kayak gitu. Lalu kenapa saya memutuskan untuk mereview ini terlebih dahulu daripada gadget-gadget saya yang lain di reboot channel saya ini? Itu karena saya ada kesempatan untuk latihan sama band saya. Jadi kalian bisa cek langsung perbandingannya antara merekam menggunakan kamera ini dengan kamera yang saya gunakan merekam ini. Jadi perbandingannya lebih ke suara sih. Kalau untuk gambar yang dihasilkan sendiri oleh kamera ini itu sebenarnya biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa. Dia field of view-nya itu sangat lebar sekali. Jadi kalau misal digunakan di panggung atau di konser itu mungkin kita bisa melihatnya lebih lebar kayak gitu. Tapi kalau digunakan untuk estetik, sepertinya kamera ini tidak terlalu bagus dan tidak terlalu support untuk itu. Bahkan kamera handphone saja yang model-model sekarang mungkin jauh lebih bagus kalau menghasilkan gambarnya. Jadi memang ini kamera yang sangat segmented sekali, dikhususkan untuk musisi kayak gitu. Lalu kenapa dulu saya beli kamera ini? Karena dulu saya belum ada kamera khusus yang saya gunakan untuk merekam di panggung atau saat saya main di panggung seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk membeli ini daripada membeli katakanlah compact kamera atau mungkin mirrorless atau DSLR yang murah. Nah, sebagai info saja saya dulu belinya kalau nggak salah sekitar 2 jutaan kayak gitu. Dan setelah saya beli itu sebenarnya muncul juga versi pembaruan dari Zoom ini, yaitu Q2N 4K. Ya, jadi katanya sih versi 4K-nya itu ada improvement dari sisi kualitas gambarnya seperti itu. Nah, saya juga belum tahu, belum pernah nyoba. Kalau di sini dia hanya support sampai 1080. Kalau 4K dia tentu saja bisa 4K dan katanya ada improvement sedikit untuk gambarnya. Lalu juga waktu saya membeli kamera ini saya juga membeli accessory pack-nya. Jadi accessory pack ini dijual terpisah, tapi menurut saya ini adalah esensi dari kamera ini. Jadi kalau misal hanya membeli kamera ini saja tanpa accessory pack-nya kayaknya sangat kurang sekali. Dan accessory pack ini kalau nggak salah saya dulu beli itu sekitar hampir 2 juta juga, 1 jutaan lah, 1 juta sekian. Padahal cuman isinya ini ya, jadi penutup lensanya ini, lalu dapat ini juga tasnya ini. Jadi kalian kalau beli Zoom ini nggak dapat case apa-apa. Lalu di dalamnya juga ada
aksesori pack yang cukup penting juga ada ini. Jadi ini sebenarnya ya ini sudah rusak ya karena saya sering pakai. Jadi saya selotip gini. Jadi ini kita bisa bikin kameranya seperti ini. Nah, jadi dia seperti mic akhirnya. Nah, dan saya juga banyak menggunakan kamera ini sebagai mic daripada sebagai kamera biasa. Karena yang saya butuhkan paling penting adalah suaranya kayak gitu. Dan ini bisa kalau misal saya di studio seperti di footage nanti itu biasanya saya taruh stand mic. Jadi nggak pakai tripod, saya taruh stand mic aja. Dia kalau misal ada stand mic, dan pasti kalau di studio musik atau di panggung itu pasti ada stand mic. Jadi biasanya saya taruh situ untuk merekam performance saya kayak gitu. Nah, lalu ada lagi ini adalah windscreen ya. Jadi dia kalau misal kita gunakan di outdoor atau panggungnya outdoor itu biasanya kita bisa pakai ini biar nggak suara anginnya itu nggak mengganggu lah, karena dia kan mic-nya juga tergolong sensitif ya, ini kayak jabrik gini. Jadi mic-nya sangat sensitif. Jadi kalau misal kena angin pasti ada hus kayak gitu. Nah, untuk mengurangi itu menggunakan windscreen ini, itu termasuk di aksesori pack-nya tadi. Lalu sebenarnya ada beberapa lagi, misalnya dia ada mounting. Jadi sebenarnya kualitas kameranya mirip action cam yang murah-murah gitu kan ya. Dan dia juga ada mounting untuk memasangnya di istilahnya seperti GoPro atau action cam yang lain kayak gitu. Sebenarnya ada satu lagi di aksesori pack ini yang saya menghilangkannya. Jadi dia ada semacam hood kayak gitu. Jadi hood untuk mengurangi kadar cahaya yang masuk di lensanya ini. Jadi hood. Jadi kelemahan utama dari gambar di kamera ini adalah dia sangat sensitif dengan cahaya. Jadi misalkan di studio gitu ada cahaya lampu kayak gitu, dia jadi kayak sangat flaring sekali kayak gitu. Apalagi kalau di outdoor situasinya dan juga di panas-panas, itu dia pasti uncontrollable, dan juga cahaya yang dihasilkan sangat bright sekali sehingga gambarnya nggak terlalu jelas. Salah satunya menggunakan HUD tadi kayak gitu ya. Jadi itu yang saya dapat dari Zoom ini. Nggak perlu lama-lama, nanti saya di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fiturnya, fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya, lalu juga tesnya. Yang penting tesnya yaitu gimana perbandingannya antara kualitas suara dari kamera ini dan juga kamera mirrorless seperti Fujifilm ini. Ya, sekarang kita akan berangkat ke studio untuk mencoba kamera ini dibandingkan dengan Zoom Q2N, terutama di sisi suaranya kayak gitu. Jadi studio bersama band saya Counter Attack, langsung saja.
sekarang kita akan mencoba fungsi dari webcam di Zoom Q2N ini ya. Jadi langsung kita diberi pilihan USB mic, webcam, atau card reader. Kita akan coba webcam terlebih dahulu. Di saat start webcam dia akan muncul seperti ini. Dia akan menunggu bisi kita membuka aplikasi yang bisa membuka webcam, contohnya seperti OBS Studio ya. Saya akan berikan contoh saat kita membuka melalui OBS Studio ya. Ini adalah settingan saya saat menggunakan Zoom ini sebagai webcam. Jadi biasanya saya pakai Zoom ini untuk melakukan video call atau conference call seperti itu dengan teman saya menggunakan PC, biasanya pakai Microsoft Teams atau Zoom ya. Jadi Zoom menggunakan Zoom kayak gitu. Selain itu kita akan coba melihat fitur-fitur yang ada di dalam sini saat kita keluar dari webcam. Seperti itu kita exit juga tampilan seperti apa tampilan saat dia merekam video. Jadi di sini bisa kalian lihat 3 tombol. Di sini juga ada 3 tombol. Fungsinya apa saja? Pertama di yang paling kiri yaitu video. Dia berfungsi sebagai pemilihan format video. Jadi mulai dari format 720, ada 2 format frame rate-nya, 24 dan 30. Lalu off. Jadi ini tanpa video, hanya merekam suara. Lalu format 1080p ada 30 dan 24 juga seperti itu. Jadi ini untuk merubah format video. Lalu di bawahnya ada FOV, ini field of view ya. Jadi basicnya kamera yang ada di alat ini adalah kamera wide, jadi dia sangat lebar sekali. Dan kita bisa melakukan zoom. Dia seperti cropping. Jadi kalau misal kita nggak suka wide, kita bisa menekan tombol VOV ini dan dia akan ngezoom atau ngecrop bagian yang di zoom itu. Lalu ada juga scene. Scene ini untuk mengganti warna-warna. Di kamera mungkin tidak terlihat jelas, tapi di sini warnanya jadi berubah. Ini lebih mengatur ke white balance-nya ya. Lalu kita lihat di sebelah kanan ada tombol low cut. Jadi untuk memotong frekuensi rendah agar suara yang ngebass banget, yang sangat trembling sekali itu nggak masuk dan nggak menutup frekuensi yang lainnya. Lalu juga ada di bawahnya ada tulisan audio. Ini kita untuk merubah format audionya. Jadi kalau ini format video, di sini ada format audio. Jadi ada 3 pilihan format, mulai dari 4041 1016 bit, lalu ada 48 24 bit, lalu ada 96 24 bit. Nah, ini kalian juga bisa lihat setiap kali kita mengganti format video maupun audio, angka di sini itu akan berubah. Contohnya di 44,1000 Hz ini kita rubah di 48.000, jadi dia berubah jadi 53, yang sebelumnya 56. Jadi ini adalah estimasi dari kapasitas SD card kita. Dia bisa mengestimasikan kita bisa merekam berapa lama untuk format-format yang kita pilih ini, kayak gitu. Lalu di bawahnya audio ada fitur auto gain. Ini fitur yang paling saya suka dari kamera ini, karena dengan auto gain dia bisa menyesuaikan kondisi yang seperti apa yang kita inginkan. Jadi contohnya waktu di demo di studio itu saya menggunakan concert. Meskipun saya di panggung juga biasanya saya menggunakan concert, karena dia yang paling dinamis, yang paling bisa menangkap suara-suara gaduh, suara keras dalam studio maupun di panggung kayak gitu. Beda halnya dengan solo. Solo ini dia dimaksudkan untuk menangkap frekuensi kita berbicara. Jadi kalau vlogging atau apa itu sangat enak kalau kita bisa solo. Dia akan menangkap dan menyaring frekuensi suara manusia. Intinya sih kayak gitu. Dia akan lebih memusatkan di situ. Sementara meeting sama sebenarnya. Jadi suara manusia
tapi akan lebih di-emphasize lagi. Bedanya solo dan meeting itu, solo itu dia akan mereduksi suara-suara lain selain suara manusia yang paling dekat dengan dia. Kalau meeting dia akan menangkap lebih banyak suara-suara backgroundnya, karena di meeting biasanya yang ngomong lebih dari satu orang, jadi dia akan menangkap suara-suara itu. Lalu 3 tombol di bawah ini bisa kalian lihat, ini udah pasti udah sangat jelas. Kalau yang di tengah itu untuk rekaman ya, jadi kalau kita mau merekam kita bisa tombol yang tengah ini, dia akan langsung timernya muncul. Sementara tombol yang di sebelah kiri ini untuk menghidupkan dan mematikan, dan juga untuk melihat preview rekaman dari yang kita buat tadi. Kita juga bisa setting volume dari playbacknya, jadi mic-nya ini juga dilengkapi dengan speaker, jadi bisa langsung mengeluarkan suara, atau kita bisa mendengarnya melalui headset dengan menancapkan port headset di sebelah kirinya ini. Lalu kita juga bisa pasang mic tentu saja, dan juga di sebelah kanan ada knob gain. Nah ini dia nggak akan kita keluar dulu, jadi tombol X ini biasanya buat exit atau back. Nah, kita kembali lagi di layar display untuk merekaman, dan saat kita ubah knob gain, karena kita ada di preset auto gain, dia otomatis nggak mau berubah karena kita ada di preset auto gain. Beda halnya kalau kita ada mematikan preset auto gainnya, kita bisa merubah nih. Nah, semakin gede, setiap kali saya ngomong dia akan view meternya akan semakin tinggi, jadi semakin gede view meternya akan semakin besar. Sebaliknya semakin kita kecilkan gainnya sampai off, setiap kali saya ngomong dia nggak akan masuk. Ya sih kayak gitu. Nah, tapi saya paling sering menggunakan auto gain sih. Lalu setting juga kita bisa lihat di sini ada beberapa setting, mulai dari setting HDMI, setting suara, play mode ini kalau kita mau melihat di galerinya tadi, kita bisa memainkan satu atau semuanya. Lalu plugin power, karena saya biasanya menggunakan eksternal, jadi saya jarang sekali menggunakan baterai karena baterai sangat cepat habisnya. Lalu memformat SD card bisa di sini. Lalu tombol next ada setting webcam, card reader untuk iOS, USB mic untuk iOS juga. Jadi waktu juga ada di sini. Kemudian baterai type ini kita bisa milih kita pakai baterai apa, dia akan menyesuaikan untuk konsumsi dayanya. Lalu power saving, lalu ada auto power off. Kira-kira seperti itu tampilan dari dalam Zoom Q2N ini. Jadi itulah Zoom Q2N, kalian bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya, bagaimana komparasinya. Kalau menurut saya memang kamera ini bukan ditujukan untuk semua orang, karena yang pertama, kalau kalian mengincar untuk gambar yang sharp, yang bagus, kalian nggak butuh kamera ini kayak gitu. Tapi kalau kalian ingin mencari kamera dengan support suara yang bagus dan mungkin juga additional footage yang mungkin beda dari kamera utama kalian bisa mungkin sedikit mempertimbangkan kamera ini kayak gitu. Namun juga masih banyak saingan-saingan lainnya. Kalau misal kalian hanya butuh suaranya saja, bahkan kalian bisa mempunyai Zoom recorder yang memang recorder seperti H2N itu saya rasa kualitas suara yang dihasilkan itu nggak jauh beda dengan apa yang dihasilkan oleh Zoom Q2N. Bedanya hanya Zoom Q2N ini support gambarnya kayak gitu. Nah, mungkin kalian juga bisa improve daripada Zoom Q2N, lebih baik Zoom Q2N yang sudah 4K kayak gitu. Nah, jadi kamera ini memang bukan untuk semua orang, dan dulu kenapa saya beli ini karena memang saya belum punya kamera yang bisa merekod suara dengan bagus, bisa mendokumentasikan penampilan saya maupun latihan saya di studio dengan bagus. Makanya saya pilih ini. Jadi kamera ini bukan kamera yang must have, bahkan untuk musisi sekalipun. Misalnya sekarang saya disuruh pilih apakah saya akan membeli kamera ini, tentu saja saya tidak akan membeli kamera ini. Mungkin karena kalau saya sudah punya kamera mirrorless ini, saya mungkin kamera mirrorless ini aja sebagai footage-nya kayak gitu. Nah, sementara saya akan membeli recorder
Jadi sound recorder untuk merekam suaranya, atau membeli mic yang proper untuk menemani kamera mirrorless saya ini. Jadi ini adalah nice to have, tapi meskipun gitu saya tetap menggunakan ini. Jadi karena saya udah punya ini, saya nggak butuh sound recorder lagi seperti Zoom H2n atau yang lainnya. Saya menggunakan ini untuk merekam suara. Jadi seperti di video saya sebelumnya, dan mungkin di video ini juga saya juga pakai. Jadi saya merekam suara saya, jadi dia kan bisa dipilih nih untuk mematikan kameranya saja. Jadi saya melakukan itu, saya mematikan kameranya dan saya menggunakan untuk merekam suara. Dan biasanya untuk latihan atau untuk quick recording, daripada saya menggunakan HP, saya mending menggunakan ini kayak gitu, karena ini lebih fungsional, hasil yang dihasilkan juga lebih bagus kayak gitu. Kita juga bisa atur berbagai macam gainnya, misalnya auto gainnya, jadi nggak pecah suaranya kayak gitu. Jadi ini kamera ini meskipun bukan must have, tapi very nice to have. Lalu webcam juga, saya webcam menggunakan kamera ini. Karena ya gampang untuk menyambungkannya sebagai webcam, dan kualitasnya juga nggak jelek-jelek amat kalau misalnya digunakan di indoor kayak gitu. Meskipun kamera mirrorless juga bisa digunakan webcam, tapi saya better ini sih karena bisa lebih long lasting kayak gitu. Dan kelemahan utamanya kamera ini adalah di baterainya ya. Dia meskipun dia menggunakan baterai ini sangat cepat habis, tapi keunggulan lainnya di kamera ini adalah kita bisa langsung colok dia dan jadi source of powernya menggunakan USB kayak gitu. Jadi misalkan digunakan webcam itu juga sangat cocok sekali. Jadi kurang lebihnya seperti itu Zoom Q2n. Pengalaman saya menggunakan Zoom Q2n, kalian bisa nilai sendiri apakah kalian membutuhkan, atau mungkin ya wawasan aja karena kalian tahu oh ternyata ada nih kamera yang memang dikhususkan untuk soundnya aja yang lebih utama kayak gitu ya. Zoom Q2n ini adalah contohnya. Tapi kalau kalian misal mencari referensi kamera apa yang cocok buat kalian, tergantung kalian butuhnya seperti apa dan sekarang kondisi gadget yang kalian miliki. Misalnya kalian punya handphone nih yang udah sangat bagus sekali dalam merekam video misalnya, jadi kalian butuhnya adalah yang menemaninya untuk merekam suara. Kalian bisa menggunakan sound recorder kayak gitu. Lalu misalnya kalian udah punya kamera mirrorless atau DSLR yang sudah support gambar yang bagus, kalian juga butuhnya mungkin mic-nya kayak gitu atau seperti apa. Tapi kalau kalian belum punya itu yang proper, atau kalian pengen opsi angle lain kayak gitu, misalnya gambaran lain dari video kalian juga bisa coba nih Zoom Q2n. Biasanya mungkin yang sangat cocok untuk menggunakan Zoom Q2n ini mungkin adalah drummer ya, karena biasanya drummer itu dia kameranya pasti still dan dia butuh wide biar instrumennya atau simbal-simbalnya dan alat musiknya itu terlihat semua. Jadi dia butuh angle yang wide karena dia sudah support wide. Lalu dia juga bisa mengkompensasi gaduhnya suara yang dihasilkan oleh drum. Karena saya yakin pasti kalau menggunakan kamera seperti ini atau kamera action, bahkan action cam yang lain, kalau dibandingkan dengan action cam, saya masih support Zoom Q2n ini untuk sisi suaranya kayak gitu. Jadi drummer misalnya dia butuh kamera secondary misalnya untuk merekam permainan drumnya, maka kamera ini yang akan saya rekomendasikan. Jadi itu saja tentang Zoom Q2n. Semoga kalian dapat wawasan baru di video kali ini. Terima kasih sudah menonton.